Itu kita membahas tentang gelombang elektromagnetik. Namun sebelumnya kita harus tahu apa tujuan dari pembelajaran gelombang elektromagnet. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengertian gelombang elektromagnetik dengan baik. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat gelombang elektromagnet. Yang ketiga, menjelaskan spektrum gelombang elektromagnet disertai dengan manfaat dan bahayanya. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi penggunaan gelombang elektromagnetik dalam berbagai bidang. Nah, pengertian dan teori gelombang elektromagnet, kita lihat bahwa gelombang elektromagnet itu adalah yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Jadi seperti cahaya matahari, jadi tidak membutuhkan medium untuk merambat, medium perantara ya. Artinya gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa seperti luar angkasa. Nah, gelombang elektromagnetik menurut Ørsted dan Faraday adalah gelombang yang terjadi karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus. Ya. Jadi medan magnetnya dengan medan listriknya itu saling tegak lurus. Nih. Serta keduanya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Kita jelaskan nanti berikutnya. Nah, dari hukum induksi magnet dan hukum Ampere serta gejala induksi elektromagnetik, James Clerk Maxwell mengajukan suatu usulan bahwa jika medan magnet yang berubah terhadap waktu dapat menghasilkan medan listrik, maka hal sebaliknya boleh jadi dapat terjadi. Jadi medan listrik kan menimbulkan medan magnet. Dengan demikian, Maxwell mengusulkan bahwa medan listrik berubah terhadap waktu dapat menghasilkan induksi medan magnet. Ini menurut Maxwell. Nah, jika medan magnet dan medan listrik itu secara serempak merambat di dalam ruang ke segala arah, maka itu merupakan gejala gelombang. Gelombang semacam ini disebut gelombang elektromagnet karena terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang merambat dalam ruang. Nah, jadi yang coklat itu medan listrik, yang biru itu medan magnet. Jadi mereka saling tegak lurus dan mereka juga tegak lurus terhadap arah rambat. Ini arah rambatnya. Arah rambatnya ke sini, ini arah rambat ya. Kemudian ini mereka saling tegak lurus. Ini tegak lurusnya dia dengan E dengan B saling tegak lurus. Kemudian mereka juga terhadap arah rambatnya juga saling tegak lurus. Nah, ini teori Maxwell mengenai gelombang elektromagnetik adalah perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Cahaya termasuk gelombang elektromagnet. Cepat rambat gelombang elektromagnet tergantung dari permitivitas dan permeabilitas zat. Jadi gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan, di mana arah gerak vektor medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi ini vektor medan listriknya vertikal, kemudian gambarnya vertikal, vektor medan magnet gambarnya horizontal. Kalau dipadukan ini vektor elektromagnet. Jadi ada E dan ada B, ada medan listrik dan ada medan magnet. Berikutnya yang terakhir, jadi percobaan-percobaan yang diteliti oleh Maxwell, pola gelombang elektromagnet sama dengan pola gelombang transversal dengan vektor perubahan medan listrik tegak lurus dengan vektor perubahan medan magnet. Ya, ini jadi pengulangan penekanan dari penjelasan sebelumnya. Gelombang elektromagnetik menunjukkan gejala-gejala pemantulan, pembiasan, difraksi, polarisasi seperti halnya pada cahaya, diserap oleh konduktor dan diteruskan oleh isolator. Jadi ini penjelasan Maxwell itu benar-benar terbukti seperti yang ada sekarang.
Berikutnya teori Henry Head yang membuktikan adanya gelombang elektromagnetik melalui eksperimen. Jadi Henry Head adalah orang yang pertama kali menguji hipotesis Maxwell mengenai gelombang elektromagnetik. Eksperimen ini berhasil membuktikan bahwa gelombang elektromagnet yang awalnya hanya berupa rumusan teoritis dari Maxwell benar-benar ada sekaligus mengukuhkan teori Maxwell tentang gelombang elektromagnet. Jadi hipotesanya dari Maxwell kalau E dan B tegak lurus, kemudian mereka keduanya itu tegak lurus arah rambat dibuktikan oleh Henry Head. Jadi Henry Head dengan percobaannya bisa atau berhasil membuktikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Di lain waktu akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.